Shalom, selamat hari Sabat buat pemirsa di mana saja Anda berada pada hari Sabat ini. Senang sekali boleh bertemu dengan saudara-saudara. Dan kita tiba lagi pada Sabat ini untuk mendengarkan Sabda Tuhan. Dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Konferensi Manado dan Provinsi Maluku Utara, kami sudah menyiapkan sebuah ayat yang akan menjadi perenungan bagi kita dan kekuatan bagi kita untuk sepanjang minggu yang ada di depan ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu berterima kasih untuk segala berkat dan kasih yang Tuhan. Kami memohon kasih yang Tuhan menyertai kami. Dan kiranya firman Tuhan yang akan kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi pengharapan di saat seperti ini lebih istimewa untuk kehidupan kami selanjutnya. Dan memberkati hamba-Mu ini sebagai Allah Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu dan berkat bagi mereka yang mendengarkan. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita, sebuah ayat yang sudah menjadi pilihan untuk dikhotbahkan pada hari Sabat ini. Dan kiranya ini menjadi awal kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita membuka Matius pasalnya yang pertama. Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23, yang akan menjadi perenungan di sepanjang hari Sabat ini. Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23 berbunyi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat ini berbicara mengenai kelahiran Yesus, walaupun bukan Natal, walaupun bukan saat selebrasi kelahiran Yesus, tetapi dipilihlah ayat ini untuk menjadi kekuatan bagi kita dengan kalimat Immanuel, yaitu Allah katanya menyertai kita. Yesus Kristus ketika akan dilahirkan oleh seorang perawan yang bernama Maria yang akan menjadi ibunya, dia sudah diberikan daftar panjang tentang siapa dia, dari keturunan mana dia, dari jalur yang harus dia lewati. Dengan kata lain, dari sejak pertama Tuhan merencanakan untuk menyelamatkan manusia. Tuhan mengatur sedemikian rupa sehingga jalur ini tidak pernah terputus. Jalur ini tetap ada. Dimulai kalau Anda lihat dari Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ada 3 nama penting yang ada di sana. Yang pertama adalah inilah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah nama lain dari Mesias. Mesias dalam bahasa Inggris artinya the anointed one, yang diurapi. Yang diurapi sebagai apa? Yang diurapi kalau Anda baca di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita akan dapati fungsi Yesus. Ada 2 yang sangat menonjol. Yang pertama adalah fungsi keimamatan sebagai imam besar. Dan yang kedua adalah fungsi kingship sebagai seorang raja. Dan inilah yang Matius 1 ayatnya yang pertama mau jelaskan. Inilah silsilah Yesus Kristus. Dia yang diurapi, yang menjadi pelepas, yang menjadi pembebas. Mendapatkan jalur utama. Yang pertama adalah Daud sebagai raja. Dan yang kedua adalah Abraham sebagai seorang imam, seorang nabi. Kenapa lebih dahulu Daud, padahal Abraham yang lebih tua dari Daud? Oleh karena ini kitab adalah kitab Matius, Injil Yesus Kristus yang ditulis oleh Matius. Matius mengkhususkan Injil ini bagi mereka yang percaya dari status seorang Yahudi menjadi seorang Kristen. Jadi pekabaran yang diberikan oleh Matius ini dikhususkan untuk mereka yang beragama Yahudi sebelumnya. Tetapi bersyukur ini dinyatakan kepada kita bahwa Yesus Kristus dia sebagai raja. Dan dia juga sebagai imam. Dia juga sebagai imam. Oleh karena itu, yang akan menyertai yang menjadi Immanuel, kata Allah, itu berarti sebagai raja dan sebagai imam.
sebagai yang berkuasa, dan sebagai yang memberikan pelayanan keselamatan. Dialah Yesus Kristus, dan dialah yang akan menyertai kita. Mari kita lihat apa arti Immanuel ini. Immanuel ini bisa diberikan pengertian sebagai berikut. Yang pertama, Immanuel dari kata, dari sisi kata. Dari sisi kata Immanuel. Immanuel untuk pertama kali muncul di dalam Yesaya pasalnya yang ke-7 ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat 14, di mana Nabi Yesaya mengatakan, dia menunjuk seorang wanita yang ada di sekitar Raja Ahaz pada waktu itu dan berkata, wanita perawan akan melahirkan seorang anak dan akan diberi nama Immanuel. Tetapi kata Immanuel, ingat baik-baik, kata Immanuel itu bukan hanya sekedar muncul dari Yesaya lalu kemudian diteguhkan kembali. Pada kenyataannya di zaman Yesaya tidak ada seorang perawan ataupun seorang wanita yang belum menikah, artinya yang belum tidur dengan laki-laki, yang memperoleh anak. Ini adalah sebuah nubuatan yang disampaikan di zaman Yesaya. Tetapi penggenapannya terjadi ketika Yesus Kristus dilahirkan di dunia ini. Dan penggenapan itu menjadi sebuah hal yang luar biasa. Oleh karena dari kalimat saja mengatakan Immanuel, bahwa Allah atau Elohim itu menyertai manusia, adalah sebuah gambaran yang bertentangan sebenarnya dengan sifat manusia itu sendiri. Kalau Anda perhatikan di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-5, Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-5, saya ingin membaca, berbunyi, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan. Ayat yang ke-6 bagian paling depan. Kalau kita baca ayat ini menggambarkan bahwa Tuhan menciptakan manusia dan berkata, ini sangat baik, luar biasa, indah sekali. Tetapi kemudian kita tahu kisahnya, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Lalu kemudian mereka harus keluar dan hidup dalam penderitaan, hidup dalam pergumulan. Dan bukan cuma itu, keturunan mereka kemudian berkembang, lalu semakin katanya jahat. Ayat yang baru kita baca tadi, Kejadian pasal 6 ayat 5, mengatakan bahwa kecenderungan hati manusia adalah jahat semata-mata. Sangat jahat, selalu berbuat jahat, selalu berikhtiar jahat, selalu bercita-cita jahat, selalu mencari hal yang jahat. Tetapi dari sisi Immanuel, walaupun kita sudah seperti itu, kata itu berkata, Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Ketika Allah menyertai kita, dari sisi yang pertama saya katakan tadi, dari pengalimatannya, dari sisi katanya Immanuel, bahwa Allah beserta kita, itu benar-benar nyata. Dari sisi kata, tidak bertentangan dengan kasihnya. Walaupun itu kita manusia pada umumnya dan semuanya telah berbuat dosa. Tetapi Immanuel ini artinya Allah nyata-nyata, dia dari sisi kata benar-benar pernah terjadi. Pernah bersama-sama dengan kita. Yang berikutnya, Immanuel bukan hanya nyata dari sisi katanya, itu tercatat dan itu ada sebelum Yesus Kristus. Yang kedua, sisi yang kedua, bahwa Immanuel ini benar-benar literal. Benar-benar pernah datang. Bahwa Mesias, dia pernah benar-benar hadir di dunia ini dalam bentuk sama seperti saudara dan saya. Secara literal, sama dengan kita memiliki tubuh ini. Dialah Yesus Kristus. Kita tahu kisahnya. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bahkan kalau Anda baca dalam seluruh perjanjian baru, didapati bahwa kesaksian tentang Yesus Kristus adalah kesaksian yang nyata. Kesaksian tentang seorang disebutkan berulang-ulang. Seorang. Itu berarti Immanuel ini benar-benar ada. Bukan hanya sekedar kata yang tercatat, yang terpampang di dalam kitab-kitab. Tetapi benar-benar dia ada. Saya ingin membaca, saudara-saudara, kepada kita sekalian,
Dalam Yohanes pasalnya yang pertama ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dengan kata lain, Yohanes, murid yang dikasihi, mengatakan kepada pembacanya bahwa Immanuel yang bernama Mesias itu, yang nama lainnya adalah Yesus Kristus itu, adalah benar-benar pernah ada. Berbicara mengenai Immanuel, mau bayangkan bahwa orang beranggapan bahwa Allah itu terlalu transenden, terlalu jauh, tidak dekat dengan manusia. Tetapi Allah mau buktikan bahwa Dia benar-benar hadir dan benar-benar ada di hadapan mata fisik manusia. Dan murid-murid menceritakan bahwa Yesus ada. Banyak orang yang hidup di zaman Yesus menyatakan bahwa Yesus ada. Para ahli sejarah pun mengatakan bahwa bukti tentang Yesus ada. Yesus benar-benar ada. Dia adalah Yesus Kristus. Dia adalah Mesias itu. Dia adalah yang diurapi sebagai sebagai raja dan sebagai imam. Dia ini benar-benar ada. Dengan kata lain, kalau dia itu ada, berarti kerajaannya benar-benar nyata. Karena dia adalah seorang raja. Dan Immanuel itu bukan hanya sekedar kata, tapi benar-benar literal dia ada dan dia hadir. Itu berarti kerajaannya ada. Kalau Anda baca kitab Matius, di situ disinggung tentang kerajaan. Dan pada kenyataannya ketika dia datang pertama kali, dia membawa dengan nyata sebuah kerajaan, yaitu kerajaan kasih karunia. Dia memberikan dengan nyata-nyata kerajaan kasih karunia-Nya menjadi bagian siapa yang percaya kepadanya. Menjadi bagian saudara dan saya. Di mana saudara dan saya tinggal di dalam Dia, berarti menerima Dia sebagai raja, dan kita berubah status menjadi warga kerajaan Allah. Walaupun kita masih di dunia ini penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan, tetapi Immanuel itu, dia adalah raja dan membawa kerajaan kasih karunia. Dan kita harus menerima itu sebelum kita menerima kerajaan kemuliaan. Kerajaan kemuliaan itu nanti dia berikan kepada kita, kepada mereka yang sudah menerima kerajaan kasih karunia. Karena mereka yang menerima kerajaan kasih karunia akan hidup senantiasa, hidup terus-menerus bersama-sama dengan Dia, walaupun Dia sudah tidak bersama-sama dengan kita. Alkitab mencatat dia diangkat ke surga. Dia berada di surga. Dia telah naik ke surga. Di sana dia sementara melaksanakan pekerjaannya yang kedua. Dia sebagai seorang raja dan dia melaksanakan pekerjaan yang kedua, yaitu sebagai seorang imam. Fungsi imam dia menjadi perantara bagi kita. Dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Dia menjadi imam yang menerima semua doa-doa saudara, yang menerima semua permohonan-permohonan kita. Dan kemudian diubah semua permohonan itu menjadi sebuah harum yang menyebabkan Allah berkeinginan untuk menolong dan terus menolong kita. Allah kita sungguh baik. Dia mengirimkan anaknya sesuai dengan Kejadian 3 ayat 15. Janji yang pertama kali kepada Adam dan Hawa, di mana ada benih wanita, dan benih wanita ini dialah Immanuel, the anointed one, yang diurapi Mesias Yesus Kristus itu. Dia datang secara literal dan dia membawa dirinya sebagai raja, tapi tidak dengan mahkota, tidak dengan jubah kebesaran, tetapi di dalam pikirannya dia membawa saudara dan saya. Di dalam jubahnya dia membawa kerendahan hati. Dan inilah yang menjadi awal saudara-saudara dan saya mendapatkan gelar sebagai pewaris kerajaan Allah. Kenapa? Kerajaan kemuliaan akan kita terima setelah nanti kita semuanya hidup di dalam kerajaan kasih karunia sebagaimana Dia nyata-nyata pernah ada. Itu berarti apa yang saudara dan saya praktekkan dalam kehidupan setiap hari sebagai seorang yang mengikuti Immanuel, yang percaya bahwa Allah bersama-sama dengan kita, itu berarti selalu nyata, selalu dilihat, selalu dirasakan oleh orang sekitar kita. Orang yang menerima kasih karunia adalah orang yang mengampuni.
Orang yang menerima kasih karunia adalah orang yang mampu untuk melayani siapa saja yang ada di sekitar kita. Penderitaan banyak, termasuk mungkin saudara dan saya. Kita mungkin menunggu ada orang yang melayani kita, tetapi saya mau katakan bahwa kerajaan kasih karunia mendesak saudara dan saya untuk melayani orang lain lebih dahulu daripada melayani diri kita sendiri. Itu arti yang kedua. Arti yang pertama dari segi kata, yang kedua bahwa itu secara literal Allah Immanuel itu ada, dan yang ketiga, Immanuel bukan cuma hadir secara kata, bukan hanya hadir secara literal, pribadinya dia ada, tetapi yang ketiga, Immanuel juga eksis, hadir secara personal kepada diri Anda. Immanuel itu ada di dalam diri Anda. Immanuel atau Allah bersama-sama bukan hanya sebagai kata-kata, bukan hanya dia pernah datang, tapi dia hidup di dalam kita secara personal. Secara kata, secara literal, sekarang secara personal. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan. Saya ingin membaca apa yang menjadi kekuatan bagi kita, ya. Saya ingin membaca Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat berbunyi, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita pindah ke ayat 13. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Immanuel hadir secara personal ke dalam diri saudara dan saya. Immanuel ada di dalam diri kita secara personal. Siapa dia? Dia adalah Allah Immanuel, Allah bersama-sama dengan kita. Allah bersama-sama dengan kita, saudara-saudara. Ingat, Allah kita adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Trinitas. Allah Roh ini, Dia yang dimintakan oleh Yesus Kristus untuk menggantikan fungsinya sebagai penyerta di dalam dunia, sebagai penghibur, memberikan kekuatan, memberikan hikmat kepada kita selama kita ada di dunia ini. Dan saudara-saudaraku yang kasih, pemirsa, saudara yang menonton, Anda sementara memiliki Roh Kudus dalam hati Anda. Kita semua mendapatkan bagian Roh Kudus yang oleh mana dijanjikan oleh Yesus Kristus. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, itu sama dengan Immanuel. Sama dengan Allah bersama-sama dengan kita. Allah menyertai kita. Ada orang beranggapan bahwa Roh Kudus itu bukan Allah. Saudara yang kasih, Roh Kudus itu adalah Allah. Dia memiliki perasaan. Dia bisa didukakan. Dia mendapatkan tanggung jawab. Dia adalah seorang personal. Dia adalah seorang pribadi. Dan oknum ketiga ini disebutkan dengan gamblang di dalam perintah Yesus, Matius 28 ayat 19-20, untuk membaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Disebutkan di sana bahwa Roh Kudus adalah oknum kealahan yang ketiga yang dimintakan untuk bersama-sama dengan manusia. Allah bersama-sama dengan kita secara pribadi. Oleh karena itu, saya mengajak saudara-saudara kembali ke ayat yang menjadi pilihan kita pada saat ini. Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23. Saya ingin baca kembali. Sesungguhnya, kata sesungguhnya tidak main-main. Kata sesungguhnya artinya benar-benar ada, benar-benar diberikan, tidak pernah ditahan, benar-benar saudara dan saya alami. Sesungguhnya katanya, anak darah itu, Maria, akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Pertanyaannya adalah, siapakah mereka yang memberikan nama Immanuel? Bukankah Yesus Kristus
Baik di film, baik di mana-mana, bahkan di dalam kitab sendiri pun kita dapati bahwa Yesus Kristus, nama Yesus Kristus itu sering didengungkan, sering dikeluarkan, sering dipanggil nama Yesus oleh murid-muridnya, oleh orang lain, orang yang membutuhkan keselamatan. Tetapi kenapa dikatakan mereka akan menamai dia Immanuel? Padahal namanya Yesus Kristus. Siapa mereka ini? Siapa mereka ini? Mereka ini adalah semua orang yang berharap kepada Allah, memilih untuk bersandar kepada Allah, yang meminta supaya Allah memberikan pelepas, yang meminta supaya Allah menjadi raja mereka. Dari sejak Abraham, dari sejak dan seterusnya, bahkan kealahan sendiri. Bahkan kealahan sendiri. Kata mereka ini bukan mencakup hanya sebagai orang tuanya, hanya Yusuf dan Maria. Tetapi bagi siapa saja yang berharap akan keselamatan, yang berharap akan adanya pelepas, mereka akan menamai Yesus Kristus sebagai Immanuel. Allah bersama-sama dengan kita. Dia bersama-sama sejak dari dahulu, sejak Adam. Dia menemani mereka. Adam jatuh di dalam dosa, tetap dia menemani mereka. Nuh dan keturunannya ditemani, dilindungi oleh Tuhan. Dia menemani semua orang-orang tua-tua, mereka yang disebut ancestor, mereka yang disebut leluhur dari umat-umat Allah, termasuk saudara dan saya. Allah menyertai mereka, menyertai terus. Bahkan kita dapati di zaman Musa, Allah menyertai, bertemu dengan Musa di belukar yang menyala-nyala. Allah menyertai dengan Musa di gunung ketika dia menuliskan 10 hukumnya. Allah menyertai perjalanan orang Israel yang ada di padang belantara. Allah menyertai senantiasa. Walaupun begitu banyak kehancuran, begitu banyak kepedihan, tantangan, penderitaan, tetapi Allah tetap menyertai. Oleh karena itu, mereka menamai dia Immanuel. Baik kealahan, baik malaikat, baik semua orang leluhur yang menantikan benih perempuan itu, menyebutkan bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Pertanyaannya adalah, apakah di saat-saat seperti ini, saudara dan saya berkata, Allah, Mesias, Raja, Imam besar itu bersama-sama dengan kita? Apakah dia bersama-sama dengan saudara? Harapan saya, harapan kita, Allah tetap bersama-sama dengan kita. Dan ia tidak pernah gagal dalam kalimatnya. Tidak pernah gagal dalam janjinya. Dia benar-benar bersama-sama dengan kita. Dia menyertai kita. Kalau kita baca dalam dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayat 18 dan ayatnya yang ke-20. Di sana dikatakan, "Padaku ada kuasa." Pada Yesus Kristus ada kuasa. Pada Mesias itu ada kuasa. Kenapa? Karena dia Allah. Dan bukan cuma itu, dia katakan, "Aku menyertai engkau senantiasa." Dia tidak mengatakan bahwa malaikatnya, dia tidak mengatakan Roh Kudusnya, oh itu datang dengan sendirinya. Tetapi dia katakan, "Aku menyertai kamu senantiasa." Allah bersama-sama dengan saudara-saudara senantiasa. Dia bersama-sama dengan kita setiap hari. Dia bersama-sama dengan kita setiap jam. Dia bersama-sama dengan kita setiap menit dan setiap detik. Pertanyaannya, apakah kita juga bersama-sama dengan dia? Bersama-samalah dengan dia, karena kita adalah warga negaranya. Bersama-samalah dengan dia, karena kita adalah anak-anak, adalah umat-umat yang dilayani untuk pengampunan dosa, untuk diberikan berkat, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan diberikan keselamatan. Tuhan Yesus bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian, menyertai kita. Ingat, Allah bersama-sama dengan kita. Allah bersama-sama dengan saudara dan saya. Di masa pandemi ini, walaupun kita susah dalam penderitaan, Allah tetap bersama-sama dengan kita. Ingat selalu, akankah kita bersama-sama dengan dia? Hari Sabat adalah hari yang istimewa.
kita bersama-sama dengan dia. Ibadah siang, ibadah malam, ibadah pagi adalah kita bersama-sama dengan dia. Di saat saudara berdoa, kita sedang bersama-sama dengan dia. Di saat saudara menyanyi, kita sedang bersama-sama dengan dia. Ketika saudara bersaksi, kita sedang bersama-sama dengan dia. Karena dia tidak pernah putus, tidak pernah berhenti. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk Immanuel. Kami bersyukur untuk Yesus Kristus. Terima kasih untuk kata-kata yang terbukti. Terima kasih untuk pribadi yang betul-betul hadir. Dan bahkan ada di dalam kehidupan masing-masing kami. Kasih sayang Tuhan akan menolong kami untuk tetap menyertai firman Tuhan yang memberikan janji kepada kami bahwa Allah benar dan sungguh bersama-sama dengan kami manusia. Tuntunlah kami hari ini, peliharalah kami dalam kehidupan kami selanjutnya, dan berkati kami dengan berkat yang limpah teristimewa diri-Mu sendiri di tengah-tengah diri kami, di tengah-tengah keluarga dan pergumulan kami. Karena kami sudah bawa doa ini dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sabat. Shalom.